Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari, mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Berikut adalah video pembelajaran tentang strategi saluran distribusi. Kalian penasaran, apa sih strategi saluran distribusi? Berikut adalah penjelasannya. Strategi saluran distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai kebutuhan. Definisi saluran distribusi secara luas merupakan sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk yang menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Pada saluran distribusi memerlukan perantara pemasaran. Hal ini dikarenakan banyak produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial sehingga ia membutuhkan pihak lain dalam melakukan distribusi. Dengan adanya perantara, efisiensi dalam membuat produk tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran: 1. Pertimbangan pasar, 2. Pertimbangan barang, 3. Pertimbangan perusahaan, 4. Pertimbangan perantara. Fungsi distribusi sebagai informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, penanggungan resiko, pemilikan fisik, pembayaran, dan hak milik. Dalam saluran pemasaran terdapat 3 arus. Yang pertama, sebagai arus maju, sebagai arus mundur, dan arus maju mundur. Contoh saluran distribusi. Misalnya, seorang pengusaha mendistribusikan produknya ke pedagang besar X dan ke pedagang besar Y. Kemudian pedagang besar X mendistribusikan produknya ke pengecer X1, pengecer X2, pengecer X3. Sama halnya dengan pedagang besar Y mendistribusikan produknya ke pengecer Y1, pengecer Y2, pengecer Y3. Strategi cakupan distribusi: 1. Intensif, 2. Eksklusif, 3. Selektif. Intensif, produsen menempatkan sediaan produknya di sebanyak mungkin di gerai atau outlet yang bisa dilibatkannya. Hal ini biasanya untuk produk yang diproduksi massal. Eksklusif, produsen menempatkan sediaan produk di gerai atau outlet tertentu saja. Biasanya produsen hanya menunjuk satu perantara khusus. Hal ini biasanya untuk produk yang bersifat eksklusif. Selektif, produsen menempatkan sediaan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi intensif, tetapi lebih banyak dari distribusi eksklusif. Ada 3 strategi distribusi: 1. Direct shipping, 2. Warehousing, 3. Cross-docking. Direct shipping adalah pelayanan point-to-point dengan menghilangkan fasilitas antara, misalnya gudang dan distribution center. Warehousing adalah produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau distribution center sebelum dikirim ke toko. Cross-docking ialah proses memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.